Halo Sobat Alur, apa kabar? Semoga baik semuanya. Hari ini aku akan menjelaskan alur film sains fiksi yang berjudul Knowing. Spoiler di depan, awas dan hati-hati. Sebelum itu, mohon dukungannya dengan klik subscribe, karena dukungan kalian berarti besar buat So Far Story. Tonton sampai habis, karena ceritanya seru banget. Pada tahun 1959, seorang gadis kecil bernama Lucinda bersekolah. Saat bermain, dia jauh dari anak-anak lain. Guru mereka, Miss Tyler, datang untuk menyudahi istirahat bermain. Dia harus memanggil Lucinda beberapa kali. Selanjutnya, gurunya mengingatkan mereka besok adalah hari pembukaan resmi sekolah. Dia memberitahu mereka sekolah merayakan pembukaannya dengan kompetisi. Siswa menggambar apa yang mereka yakini akan terjadi di masa depan. Anak-anak bersemangat dan memulai berbagai hal, kecuali Lucinda yang mendengar suara bisikan untuk mengisi kertasnya dengan angka. Sebelum dia dapat menulis angka terakhir, waktunya sudah habis dan Miss Tyler mengumpulkan gambar siswa. Karya disimpan dalam kapsul waktu untuk dibuka 50 tahun kemudian. Besoknya, pada pembukaan sekolah dasar William Dawes, kepala sekolah menyambut semua orang dan mengumumkan penguburan kapsul waktu. 50 tahun dari sekarang, keturunan mereka akan menggali kapsul waktu ini. Setelah kapsul waktu terkubur, Miss Tyler memperhatikan Lucinda telah hilang dari tempatnya. Mencarinya di dalam sekolah. Miss Tyler menuruni tangga dan mendengar suara di balik pintu. Saat membuka pintu, dia menemukan Lucinda yang ketakutan dengan darah di tangannya. Dia telah menulis sesuatu di pintu dengan jari-jarinya. Ini adalah sisa angka yang belum selesai. Ditulisnya sehari sebelumnya. Dia terlihat sangat ketakutan dan meminta guru menghentikan bisikan itu. 50 tahun kemudian, seorang ahli astrofisika, John, sulit mengendalikan depresinya setelah kehilangan istrinya. Dia kesulitan mempercayai adanya arti kehidupan setelah istrinya meninggal saat kebakaran. Dia juga memiliki seorang putra, Caleb, yang juga berjuang. Besoknya, di sekolah Caleb, kepala sekolah saat ini mengumumkan pembukaan warisan berusia 50 tahun. Kapsul waktu yang terkubur 50 tahun lalu. Dia memanggil Miss Tyler tua, guru yang sama dari 50 tahun lalu, untuk melakukan penghormatan. Kapsul dibuka dan masing-masing anak menerima sebuah amplop. Caleb menerima surat dari Lucinda. Dia pun membuka dan menemukan angka di atas kertas, alih-alih gambar seperti anak yang lain. Saat menatap kertas, dia mulai mendengar bisikan dari mana-mana. Dia melihat sosok yang berdiri jauh dari sekolah, tetapi hilang pas dia meriksa lagi. Di rumah, Caleb minta izin menginap di rumah temannya. Saat ia berbicara, ayahnya memperhatikan kertas dari sekolah dan menanyakan tentang hal itu. Dia tidak seharusnya membawa pulang. Begitu John menidurkan Caleb, dia mulai penasaran dengan daftar angka. Dia tidak sengaja meletakkan gelas minuman di atasnya, dan gelas itu melingkari angka-angka tertentu. Dia meletakkan satu set angka di papan tulis dan segera menyadari ini tanggal 11 September 2001. Tentu saja serangan terhadap menara kembar di New York City yang menewaskan 2.996 orang. Angkanya berbaris sempurna. Yakin ini hanya kebetulan. Dia menulis semua angka di papan tulis. Dia tahu daftarnya penuh dari hal-hal yang serupa. Tanggal, tahun, dan nyawa yang hilang pada peristiwa tragis tertentu, seperti ledakan, gempa bumi, angin topan, dan lain-lain. Ini semua terdaftar dalam urutan yang akan terjadi sejak 1959. Dia menggunakan lingkaran merah untuk tanggal tragedi dan biru untuk hitungan kematian. Tapi ada beberapa angka yang tidak dilingkari, yang dia tidak tahu artinya. Besoknya, John berbicara dengan rekannya, Phil, tentang angka di atas kertas. Dia menjelaskan setiap rangkaian angkanya cocok dengan bencana besar dalam tanggal dan nyawa yang hilang.
dan prediksi angkanya konsisten, bahkan tanggal kematian istrinya. John mengatakan kepadanya, ada 3 set angka yang belum terjadi, dan salah satunya menunjukkan 81 orang akan mati di suatu tempat besok. Phil menolak untuk percaya karena terlalu gila untuk menjadi kenyataan. Dia pergi ke Miss Taylor yang merupakan guru sekolah Lucinda pada tahun 1959. Dia ingin memverifikasi keaslian surat itu. Miss Taylor menegaskan bahwa ini adalah yang asli dan memberitahu John tentang Lucinda yang menggaruk pintu saat penguburan kapsul dan keadaan aneh yang mengelilinginya. John mengutarakan keinginannya untuk bertemu Lucinda, namun ternyata Lucinda telah meninggal karena overdosis obat beberapa tahun lalu. Di rumah saat mencoba mendapatkan beberapa kontak melalui telepon, dia melihat beberapa pria asing berhenti di halaman dengan mobil. Caleb menuju mobil itu. Orang asing itu memberikan batu kepada Caleb tanpa berkata apa-apa padanya. Dia mengingatkannya untuk menjauh dari orang asing. Saat menelusuri tentang kematian Lucinda, saudara perempuannya, Grace, mengejutkannya. Grace ingin John mengunjungi keluarganya karena dia sudah lama tidak berbicara dengan ayahnya. Tapi John menolak. Dia memiliki hubungan yang sulit dengan orang tuanya. Besoknya, dalam perjalanan menjemput Caleb dari sekolah, John terjebak macet. Dia mencoba mengubah rute, tapi tidak memiliki rute alternatif. Melihat koordinat pada GPS-nya, dia sadar angka-angka yang tidak dilingkari sebenarnya adalah koordinat dari semua lokasi di mana tragedi akan terjadi. Dia meninggalkan mobilnya untuk mencari tahu mengapa jalan itu diblokir. Saat berbicara dengan polisi, ramalan itu terjadi. Sebuah pesawat jatuh ke tanah. Beberapa orang terbakar dan mati. Dia kembali ke rumah sementara masih kesulitan mempercayai apa yang baru saja terjadi. John mencari tahu tentang kecelakaan itu. Laporan yang menyatakan bahwa 81 orang meninggal. Pada malam hari, seorang pria aneh masuk ke kamar Caleb. Caleb bangun dan orang asing itu menunjukkan penglihatan tentang segala sesuatu dihancurkan. Sementara hewan-hewan berlarian, Caleb berteriak. Ayahnya berlari ke kamar dan menggendongnya. John melihat seorang pria aneh itu melalui jendela dan berlari mencarinya, tapi dia sudah pergi. Besok paginya, John dan Caleb membuntuti seorang wanita dan putrinya ke museum. Di museum, dia bertemu wanita itu dan mereka memperkenalkan diri. Ternyata dia adalah Diana, putri Lucinda. John kemudian menjelaskan dia mengikutinya untuk bertanya tentang ibunya. Diana menjadi kesal mendengar nama Lucinda. John menjelaskan bahwa prediksi Lucinda menjadi kenyataan dan hanya tersisa 2, dan yang terakhir akan terjadi 3 hari kemudian, 19 Oktober, dan 33 orang akan mati. Dia membutuhkan bantuannya. Dia bilang dia tidak bisa membantunya. Di rumah ada berita kemungkinan serangan teroris. John mencari lokasi bencana berikutnya menggunakan koordinat GPS. Dia menemukan lokasi stasiun kereta bawah tanah. Dia mencoba memperingatkan polisi. John pergi jauh-jauh ke stasiun kereta bawah tanah dan mengejar seorang pria yang menurutnya teroris di dalam kereta. Polisi mengikuti mereka. Mereka menemukan pria itu hanyalah pencuri. Mereka melihat kereta tergelincir menuju ke arah mereka dan terjadi kekacauan. Saat semua orang mencoba melarikan diri, kereta memakan banyak korban. John keluar dari puing-puing, dan polisi serta pemadam kebakaran berusaha membantu. Pulang ke rumah, dia terkejut melihat Diana dan putrinya menunggunya. Dia mulai memberitahu John bencana terakhir yang tersisa dalam daftar adalah pada 19 Oktober. Hari yang sama, Lucinda mengatakan dia seharusnya mati. Diana tidak ingin berbicara dengannya tentang hal itu sejak awal, karena dia benci mengetahui kapan seseorang akan mati. Dia memutuskan untuk membawa John ke bekas rumah Lucinda. Saat mereka berhenti, mereka menyadari angka terakhir pada daftar yang mengikuti tanggal 19 Oktober bukanlah angka 33. Tetapi huruf kebalikannya dari EE, berarti semua orang akan mati.
Dia juga menemukan banyak batu hitam seperti yang diterima Caleb. Di luar, Caleb dan Abby ada di dalam mobil menunggu mereka kembali. Mereka berdua mulai mendengar bisikan dan melihat sosok aneh itu. Bisikan memanggil mereka untuk datang. Abby yang malang hampir saja ditangkap, tapi Caleb menggunakan klakson mobil untuk menarik perhatian. John dan Diana lari ke mereka, tapi orang asing itu sudah pergi dan akhirnya mengejar pria itu, tetapi malah membuka mulutnya dan dia menghilang. Mereka kembali ke rumah John dan tidak percaya ibunya meramalkan kematian. Besok paginya, John bangun melihat gambar Abby. Tiba-tiba dia menyadari bahwa bencana terakhir mungkin ada hubungannya dengan matahari. Dia dengan cepat pergi ke observatorium dan memeriksa pembacaan matahari baru-baru ini yang menunjukkan tingkat radiasi matahari yang tidak normal. Dia berpikir bahwa semburan matahari yang besar akan segera terjadi, dan itu mungkin menjadi penyebab kehancuran manusia. Balik ke rumah John, mereka bersiap untuk bersembunyi di gua bawah tanah. Saatnya berangkat, dia pergi untuk menelpon Caleb, tapi menemukan di mejanya menulis daftar serupa yang dilakukan Lucinda. Dari apa yang ditulis Caleb, dia merasa bahwa tulisan Lucinda di pintu merupakan dasar prediksi terakhir. Jadi mereka kembali ke sekolah. Dia membuka pintu khusus itu, membawanya pulang, dan mulai menyingkap tulisan itu. Diana tidak sabar dan ingin pergi ke gua sebelum malapetaka datang. Jadi dia membawa anak-anak dan pergi ke gua. John akhirnya mendapatkan nomor dari pintu, dan dia menganggap ini adalah koordinat. Tapi ketika dia keluar, semua orang telah pergi. Diana berhenti di pom bensin. Di sana, dia melihat pemerintah mengumumkan bahwa akan ada masalah dan semua orang harus berlindung. Diana pergi menelpon John untuk memberitahu di mana mereka berada. John memberitahunya tempat berlindung yang aman. Saat masih menelpon, orang asing itu mencuri mobilnya. Dia juga ikut mencuri mobil dan mencoba mengikuti mereka. Tapi dia ditabrak truk, lehernya patah, kemudian meninggal di depan John. Tepat pukul 12:30 malam, John berkendara ke rumah Lucinda yang terbengkalai. Dan mengikuti jalan yang dilalui mobil, dia menemukan banyak batu hitam di sana. Akhirnya, dia melihat salah satu pria aneh itu dan mengancam akan menembak. Caleb menghentikannya dan memberitahu ayahnya. Orang asing ini telah melindungi mereka selama ini, dan mereka harus pergi. Ternyata merekalah yang mengirim pesan tentang bencana besar yang mencoba menyelamatkan umat manusia. Kemudian mereka menampakkan pesawatnya di langit. John heran, sudah waktunya untuk pergi. Tapi orang asing itu hanya mengizinkan anak-anak pergi bersama mereka. Hanya yang terpilih yang harus pergi. Caleb menangis. Caleb dan ayahnya mengucapkan selamat tinggal terakhir. Dan orang asing itu pun berubah menjadi tubuh yang bersinar. Dan pesawat mereka pergi. Di atas langit, banyak dari pesawat itu telah datang ke beberapa tempat lain di bumi. John bangun di pagi hari di tanah itu. Dia ke kota yang sekarang kacau, ke rumah keluarganya. Kakak perempuannya memeluknya dan dia mengatakan padanya, Caleb aman. Dia memasuki rumah dan memeluk ayahnya. Kemudian ibunya. Sinar matahari mulai menghancurkan segalanya. Saat film berakhir, pesawat itu menurunkan anak-anak di tempat yang berbeda, lalu pergi. Caleb dan Abby berlari melewati lapangan menuju pohon besar, dan film pun berakhir. Terima kasih sudah mengikuti sejauh ini. Jangan lupa untuk tinggalkan komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.